Shalom God Lovers. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari bersama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di hidupku
God's lover yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali dalam program Words from Heaven, di mana hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan karakteristik iman Kaleb bagian ketiga. Semoga di bagian yang ketiga ini kita menemukan bagaimana Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi Kaleb yang luar biasa. Nah, pribadi atau karakteristik iman Kaleb yang ketiga itu adalah iman yang selalu meminta gunung. Wah, kita suka berpikir gini, bagaimana kita bisa memiliki iman yang meminta gunung? Padahal dalam hidup kita seringkali gunung adalah sebuah persoalan. Gunung adalah sebuah tantangan. Karena kalau orang mau mendaki gunung itu butuh kekuatan, God's lover. Tetapi kita akan belajar hari ini bagaimana seorang Kaleb dia tidak meminta hal yang biasa dalam hidupnya. Tetapi dia memiliki karakteristik iman yang meminta gunung. Nah, di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-24 demikian firman Tuhan, tetapi hambaku Kaleb karena jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Nah, God's lover, laporan negatif dari 10 pengintai itu harus membuat bangsa Israel itu menunggu selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun di padang gurun karena ketidakpercayaan bangsanya, Kaleb bisa saja God's lover menjadi patah semangat, putus asa. Karena dia juga sama dengan kita God's lover. Ketika dia melihat 10 pengintai itu menyerah dengan keadaan, menyerah dengan perasaan bahwa di depan mereka adalah raksasa. Tapi tidak demikian dengan Kaleb. Walaupun setelah mereka memasuki Kanaan, usia Kaleb 85 tahun dan imannya tetap menyala-nyala pada waktu ia muda. Bahkan God's lover, Kaleb mengingatkan Yosua pengganti Musa untuk memberikan janji Tuhan kepadanya ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sebagai hadiah akan imannya kepada Tuhan. Kaleb diizinkan untuk memilih terlebih dahulu tanah mana yang diinginkannya bagi dirinya dan keluarganya. Tahukah God's lover, bagian mana yang diminta oleh Kaleb? Ia tidak meminta hal-hal yang biasa, God's lover. Dia meminta tanah Hebron. Hebron itu ialah orang yang paling besar di antara orang enak atau daerah yang paling diduduki oleh raksasa-raksasa, dan mereka adalah musuhnya orang Israel. Bayangkan kalau kita disuruh memilih oleh Tuhan tanah yang dijanjikan kepada kita, kita pasti akan memilih sesuatu yang aman, sesuatu yang tenang, sesuatu yang tidak ada musuh. Tetapi berbeda dengan jiwa Kaleb, dia justru memilih tanah Hebron. Tanah Hebron adalah tanah di mana musuh Israel, raksasa-raksasa yang paling besar. Bayangkan God's lover, betapa luar biasanya seorang Kaleb. Dia menaklukkan usia 85 tahun, justru dia berkata, berikan saya gunung. Karena Hebron itu adalah gunung. Kaleb tidak meminta yang mudah. Kaleb justru minta yang sulit. Karena Kaleb tahu bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kaleb menolak untuk menyerah, tetapi memilih tugas yang paling sulit untuk membuktikan janji Tuhan dalam hidupnya digenapi. Bagi Kaleb, God's lovers, kesulitan adalah sebuah kesempatan. Seharusnya kita juga seperti itu, God's lover. Ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini, persoalan demi persoalan dalam hidup ini, jangan lihat kesulitan,
Jangan lihat persoalan, tapi kesempatan di mana Tuhan bisa membuat kita naik lebih tinggi. Karena persoalan itu adalah kesempatan kita bertumbuh. Persoalan adalah kesempatan kita belajar. Kesulitan atau persoalan adalah kesempatan kita untuk melihat perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, ketika ada ujian dan tantangan dalam hidup kita, apakah kita fokus pada masalah atau kemungkinan? Ataukah kita fokus pada kemampuan kita atau kemampuan Tuhan? Apakah kita meminta gunung atau justru kita melarikan diri dalam ketakutan dan menjadi belalang? Atau kita seperti Kaleb yang senantiasa percaya bahwa di depan sana, di dalam Tuhan, tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Dan dia membuktikan di usianya yang semakin tua, dia tidak menjadi lemah. Dia justru meminta gunung. Iman yang sanggup mengalahkan segala persoalan. Iman yang sanggup melihat segala kemungkinan. Bahkan iman yang sanggup meminta gunung dalam kehidupan Kaleb. Kaleb luar biasa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mari God lover, dalam hidup ini kita tidak pernah bisa melewati segala persoalan dan masalah tanpa penyertaan Tuhan. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa gunung-gunung persoalan itu ketika kita daki, kita akan melihat keindahan di dalamnya. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Karena di balik gunung, di balik persoalan, pasti ada taman yang indah. Ketika kita mau mendaki itu, ketika kita mau meminta iman seperti Kaleb, meminta gunung, bahwa gunung persoalan dapat kita daki. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Biarlah juga kami mau belajar seperti Kaleb, mengalahkan gunung-gunung persoalan. Bahkan kami bisa meminta gunung-gunung persoalan untuk melihat betapa dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. God lovers, diharapkan bisa membagikan link YouTube ini atau renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, bahkan orang yang sangat membutuhkan. Karena melalui renungan inilah kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.